sore. Masih semangat? Panas? Semoga yang panas hanya suhunya, tidak pikiran dan hatinya. Ya. Bagaimana kita diajak bermerenung bersama dalam Jumat Agung mengenangkan sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Santo Yosef, di sana biasa diadakan yang namanya tablu. Ada anak yang ketakutan lari karena Yesus dicambuki, dipukul dan ditendang, akhirnya terbalik. Ternyata setelah beberapa bulan ketika anak itu ke gereja melihat yang jadi saudara selalu mengatakan, mama apa ini om yang jahat yang bunuh Yesus, selalu ya dikatakan begitu. Dia meninggalkan, takut. Mama ayo pergi, kenapa nanti kita juga yang dibunuh, dikatakan begitu. Akhirnya ternyata situasi seperti itu juga membawa trauma tersendiri, bisa dikatakan. Ternyata tablu yang bagi kita membantu perlindungan, tetapi bagi anak kecil itu memiliki persepsi yang berbeda, bahwa ternyata itu mereka betul-betul orang yang kejam, bahwa serdamu itu sangat kejam. Apalagi ketika Yesus memanggul salibnya sama prajurit itu ditendang sampai terbalik, bahkan menghantam kursi-kursi pun patah. Maka merasakan anak itu, apalagi di zaman Yesus saat itu. Nah, bagaimana kekejaman itu terjadi? Akhirnya muncul pertanyaan, apakah karena kekejaman itukah Yesus harus mati? Yesus harus menderita sengsara wafat di kayu salib. Tentunya itu bukan berarti tidak memiliki alasan, tetapi alasannya sangat jelas seperti yang dikatakan dinubuatkan dalam bacaan pertama oleh Nabi Yesaya. Akhirnya yang dinubuatkan itulah begitu besar kasih Allah kepada umatnya, maka Ia mencurahkan putranya yang tunggal, agar setiap kita yang memiliki iman, memiliki kepercayaan, betul-betul memperoleh keselamatan. Dari peristiwa yang kita renungkan dari pekan suci, mulai hari Minggu Palma, kita diajak belajar bersama-sama bagaimana ketika orang-orang Israel menyambut Yesus di pintu gerbang Yerusalem, berseru, Yerusalem, Yerusalem, Hosana putra Daud, dan seterusnya, semua mengalami sukacita kegembiraan. Tetapi itu semua akhirnya berubah ketika ada tanda pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas Iskariot, yakni dia yang kupeluk dan kucium, itulah dia. Maka semoga di sini tidak ada yang pernah melakukan pelukan dan ciuman pengkhianatan seperti yang dilakukan Yudas Iskariot, tetapi semuanya murni untuk ketulusan cinta. Maka kita diajak belajar bagaimana totalitas mencintai itu. Jangan sampai kita jatuh ke dalam tangan si iblis seperti yang dialami oleh Yudas. Dan kita juga diajak belajar jangan sampai kita seperti orang-orang Israel yang pertama-tama bersorak-sorai, Yerusalem, Yerusalem, lihatlah kotamu, Hosana putra Daud, Hosana putra Daud. Kita ikut berteriak-teriak dari peranakan di Gua Maria sampai di sini. Setelah itu juga sama, salibkan dia, salibkan dia. Atau kita diajak belajar seperti Petrus, sang batu karang yang memiliki iman yang teguh, bisa dikatakan orang yang keras kepala itu. Tetapi akhirnya dengan kekerasannya ternyata ia nangis juga. Mengapa? Ia tidak berani mengungkapkan imannya. Ketika ditanya dengan seorang wanita, ia langsung mengatakan bukan. Setelah ayam berkokok, ia baru sadar apa yang dikatakan oleh Yesus itu ternyata betul.
sebelum ayam berkokok 3 kali engkau akan menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah, kita akan menjadi seperti apa? Apakah kita akhirnya juga mengalami kebimbangan seperti Pilatus dan yang lain-lainnya? Akhirnya karena sorak-sorai banyak orang yang menuntut agar Yesus dibunuh lalu disalibkan, kita dalam kebimbangan itu akhirnya mengikuti suara terbanyak atau suara yang terus merongrong, atau kita akan tetap teguh kepada iman kita, yakni berbicara dengan apa dalam kebenaran. Berbicara tentang kebenaran itu bukan sesuatu hal yang gampang. Karena apa? Kita terus berelasi dengan semua orang yang ada di sekitar kita, dan kita tidak akan pernah tahu apakah mereka ini tergolong Yudas Iskariot, orang Farisi, atau orang Jawa mengatakan ini adalah aliran sempurna.